Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal tentang peningkatan hasil belajar IPA melalui creative problem solving dengan media science Magic Days penelitian pada siswa kelas 5. Perkenalkan, nama saya Dian Pitaloka Dunggio dengan NIM 4334020009, Prodi Pendidikan IPA. Pada proposal kali ini terbagi atas 3 bab. Yang pertama, bab pendahuluan, yang kedua bab kajian teori dan hipotesis, dan yang bab ketiga metode penelitian. Pada bab pertama, pendahuluan terbagi beberapa. Pada bab pertama, pendahuluan terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan formal, diantaranya pembelajaran bahasa, matematika, IPS, PKN, agama, pendidikan jasmani, dan sebagainya. Sujana mengatakan, IPA atau sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Mata pelajaran IPA perlu diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Peranan guru selaku pendidik bertugas membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan mudah. Upaya mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, maka pengajar hendaknya mampu mewujudkan perilaku mengajar secara tepat agar mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Dan dengan mencapai kondisi tersebut, dilakukan pemilihan model pengajaran yang tepat dan menarik, serta mampu memberikan pemahaman yang mantap dan bermakna untuk siswa. Pengembangan media pembelajaran berbasis video compact disc didasarkan adanya masalah keterbatasan media dan rendahnya minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang menyebabkan peserta didik kurang aktif dalam memperhatikan pelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis video compact disc yang valid dan praktis. Yang berikutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah terdapat identifikasi masalah, yaitu yang pertama, rendahnya pemahaman siswa disebabkan karena tidak memiliki kesadaran bagaimana dia belajar. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang belum tepat dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, siswa masih kurang aktif dalam menerima pembelajaran IPA. Yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada kali ini yaitu apakah terdapat peningkatan hasil belajar IPA melalui creative problem solving dengan media science Magic Days penelitian pada siswa kelas 5. Yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA melalui creative problem solving dengan media science Magic Days penelitian pada siswa kelas 5. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Manfaat secara teoritis terbagi atas 3. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dalam bidang pengetahuan dan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dan juga bisa mendapatkan wawasan tentang model pembelajaran yang digunakan guru saat mengajar. Dan yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat digunakan peneliti sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis digunakan untuk bagi siswa, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa agar siswa aktif dalam pembelajaran. Sedangkan untuk guru, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru untuk mengembangkan mutu pendidik dalam proses belajar dan pembelajaran. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dan dalam penelitian kuantitatif dan dapat menambah wawasan tentang penggunaan media pembelajaran yang baik kepada siswa. Berikutnya itu bab 2 pembahasan.
Di pembahasan kali ini terdapat 6 bagian. Yang pertama, ada kajian teori. Kajian teori yaitu pada kajian teori terdapat yang pertama, hakikat belajar. Belajar merupakan cara membentuk dan mengarahkan kepribadian manusia. Belajar akan terjadi dengan baik apabila ada timbal balik yang mempengaruhi siswa tersebut dari segi perilaku. Belajar membuat seseorang tersebut mengalami perubahan tingkah laku karena pengalamannya sendiri terjadi secara berulang-ulang di dalam suatu situasi. Baik, kita masuk ke media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran sendiri, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Seiring berkembangnya media hanya dianggap sebagai alat bantu untuk mengajar guru. Alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi daya serap siswa. Yang berikutnya yaitu model pembelajaran kreatif problem solving. Menurut Harlock, kreativitas adalah suatu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik suatu gagasan atau suatu objek dalam sesuatu bentuk atau susunan yang baru. Sedangkan menurut Heru Basuki, kreativitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengembangkan pemikirannya agar menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas yang dimiliki siswa akan membantu dalam menemukan keterampilan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Kreatif problem solving akan membantu siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif yang penting untuk dikembangkan melalui pembelajaran di kelas agar siswa memiliki kemampuan dalam mengakses dan mengolah data atau informasi yang tersedia, mampu menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah di mana penekanannya terdapat pada keragaman jawaban yang ada dan memilih jawaban yang tepat. Yang berikutnya yaitu Science Makes This. Media Science Makes This merupakan hasil pemikiran dari peneliti. Media pembelajaran ini berbentuk lingkaran yang besar sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh siswa. Media pembelajaran ini dibuat dari papan triplex sebagai lingkaran dan akan ditutup dengan kertas asturo untuk bagian depan dan digunakan sebagai kantung, dan juga untuk bagian belakang diberi styrofoam yang nantinya akan digunakan untuk menempelkan jawaban siswa. Penggunaan kertas, triplex, dan styrofoam akan membantu guru karena bahannya mudah didapat serta aman untuk digunakan oleh siswa dan guru saat pembelajaran. Berikutnya itu kerangka berpikir. Guru dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik bagi siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan tingkat perkembangan siswa ketika proses pembelajaran di kelas. Upaya yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran. Seperti yang tertampil di berikut ini bagan kerangka berpikir siswa kelas 5. Yang terakhir yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah model kreatif problem solving dengan media Science Makes This dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 5. Baik, pada bab terakhir, bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu sekolah SDN pada tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah seluruh siswa 89 terdiri dari 41 siswa laki-laki dan 48 siswa perempuan. Yang berikutnya itu waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Agustus, September, dan Oktober tahun ajaran 2022-2023 semester ganjil. Berikut desain penelitian. Metode penelitian yang tepat harus digunakan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dan ditempuh serta gambaran mengenai permasalahan,
penelitian. Pendekatan penelitian yang berdasarkan sifat datanya antara lain pendekatan penelitian kuantitatif, di mana data yang dikumpulkan bersifat angka-angka statistik. Dan yang terakhir yaitu peran peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama sekaligus pengumpul data dalam penelitian ini, dan juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan juga penganalisis. Sekian pemaparan proposal dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.